Halo men, kali ini Melodi Cerita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Jadi, tonton sampai akhir ya, dan ikutin chapternya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini ya. Aktifkan imajinasi kalian. Perkataan bijak berkata, setiap manusia sudah terjerat roda nasib. Mereka mungkin berada di jalan yang salah. Semakin lama mereka pergi, semakin dalam mereka terjerumus. Aku dan dia di jalan yang salah. Itu semua berawal saat kita pertama kali bertemu. Lalu sang algojo Xuanqi pun bertanya siapa penyihir itu yang menghalanginya melumpuhkan penjahat. Mu Xuan pun akhirnya memperkenalkan dirinya, dia dari klan Wuming generasi ke-18. Xuanqi pun menegaskan apakah berarti dia terkait dengan kurir Sui. Lalu itu pun membuat Mu Xuan kaget dan teringat masa lalu. Akhirnya pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari lagi. Setelah sebelumnya Mu Xuan meminta belas kasihan dari Xuanqi menghentikan pertarungan itu tidak didengar ya, dia pun akhirnya turun tangan untuk menghentikan senjata dari Xuanqi dengan sangat mudah. Xuanqi pun berkata kalau klan Wuming sangat ikut campur, tapi Mu Xuan pun menjelaskan kalau yang dia lawan bukan lagi manusia. Jadi kenapa harus menyakitinya? Mu Xuan pun tanpa banyak bicara lagi, menyegel kurir Sui itu dengan mantranya. Tapi ternyata, Xuanqi sudah mengetahui itu dan berkata, patung Qiming mengkonsumsi rumput merah berlebihan dapat merusak tubuh dan pikiran. Bukan manusia atau iblis lagi. Hancurkan cangkangnya, maka semua bentuknya akan hancur. Xuanqi tetap melakukan itu karena nama mereka ada di dalam daftar penjahat. Padahal, mereka seharusnya sudah lama hilang. Mendengar itu pun, master dari kurir Sui berkata, klan Quan sangat arogan, memutuskan sendiri baik buruk dunia. Padahal dunia ini tidak hanya ada hitam dan putih saja, mengandalkan moralitas yang ada di tangannya untuk menilai semua orang tidaklah berguna.
Akhirnya lagi-lagi pertarungan Xuan Qi pun dihentikan oleh Mu Xuan. Dan dia menjelaskan kalau ada 3 jenis sui, 2 berwarna ungu dan 1 berwarna emas. Itu hanya dinikmati oleh para panglima perang dan bangsawan. Tapi yang berwarna emas sangatlah merusak tubuh, juga dikenal dengan pil Chisou. Bahkan kini sudah dilarang. Tapi saat ini banyak para pedagang mengirimnya menggunakan jasa prajurit dan itulah yang mereka antarkan. Mu Xuan juga meminta Master untuk menyerahkan pil itu padanya dan terimalah hukuman dengan pantas. Tapi Master dari Sui malah tertawa dengan sombong. Dia juga berkata dengan bijak dan menyerang mereka dengan prajurit mistik serta racun mematikannya. Xuan兵一出，大捷即开，本座无心陪蚂蚁嬉戏。哇！不好，快避开！以为人皆可救，亦是愚昧。赤髓的妙用，就凭你们，当下还不配知道。Sedangkan di sisi Ling Yin, dia sedang berbincang dengan rubah api senjata negara hitam merah. Ternyata identitas asli rubah itu dirasuki oleh Jenderal Feng Ying. 你是青丘国的信狐，竟甘愿做了赤玉国的玄兵。哪还有什么青丘国，早就成了烂坟荒冢。本座不做玄兵，难道要做劫灰吗？ Dan Ling Yin pun tidak menyangka kalau negara Qiyu telah mengerahkan prajurit mereka dan melanggar perintah kaisar. Prajurit mistik adalah senjata berat untuk menghancurkan negara dan tidak boleh meninggalkan pul leluhur. Dia juga bertanya apa permasalahan kali ini sampai mereka harus saling memusnahkan. Namun, menurut Jenderal Feng Yi, dia tidak tahu kaisar yang mana yang dia maksud karena semenjak pemberontakan 9 negara sudah tidak ada lagi aturan. Para prajurit mistik telah kembali muncul dan meminta Ling Yin. Ling Yin pun tidak mau melakukannya dan bertanya apakah sang jenderal tidak tahu kalau negara Kuayu adalah yang terkuat di barat daya dan mereka juga memiliki prajurit mistik. Mendengar itu pun sang jenderal tertawa dan meminta Ling Yin menunjukkannya. Walaupun saat prajurit mistik saling bertarung akan ada kehancuran di mana-mana, tapi raja negara Qiyu sangat keras kepala. 华语国玄兵是不是一具废铜烂铁？玄兵一出，生灵涂炭。 Menurut sang jenderal, jika Ling Yin menunjukkan satu padanya, maka dia akan mundur dan menjamin 10 tahun perdamaian. Yang sebenarnya dia inginkan adalah inti roh dari negara Kuayu. Inti roh negara adalah harta negara Kuayu, jadi Ling Yin tidak akan menyerahkannya. Jenderal Feng Yin pun akhirnya mengeluarkan pedang Yanming yang dibuat oleh master hebat Gong Sutuo dari negara Qiyu selama 3 tahun. Dia akan menggunakannya kali ini untuk menyerang Ling Yin dan akhirnya 此剑延明是赤玉国师公主我3年心血所炼。 今初见天日，用以来世剑，再好不过。既如此，本座奉陪。法籍如令，渠如听诏。
Menanggung sekali ya, cerita di chapter ini akhirnya berakhir kawan. Langsung lanjut ya ke chapter selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like jika kalian suka. Dan dislike jika kalian tidak suka. Dan sampai jumpa.